Perkenalkan, nama saya Diska Dwi Lestari dengan NIM 230210102083. Komponen-komponen penutupan pelajaran antara lain review materi, sesi tanya jawab, refleksi diri, memberikan tugas, serta penutupan secara formal. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita telah mempelajari tentang konsep dasar kalor, ini di mana kalor sangatlah berperan penting pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saat kita sedang memasak, menjemur pakaian, berpakaian, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, sebelum itu mari kita ulas kembali apa sih yang telah kita pelajari. Untuk yang pertama, pengertian dasar dari kalor. Kalor diartikan sebagai proses perpindahan panas dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Untuk yang kedua, cara perpindahan kalor. Cara perpindahan kalor dibedakan menjadi 3 cara, antara lain konduksi, konveksi, serta radiasi. Nah, ketiganya ini memiliki contoh masing-masing, antara lain konduksi. Konduksi terjadi saat kita tengah memanaskan sendok di atas bara api yang menyala. Nah, lama-kelamaan sendok logam tersebut akan terasa panas. Untuk yang kedua, konveksi. Konveksi dapat terjadi saat kita tengah menyalakan AC di dalam ruangan. Dan radiasi. Radiasi terjadi saat kita berada di dekat api unggun ataupun saat kita sedang menjemur padi. Nah, dari perpindahan kalor tersebut terdapat juga beberapa rumus. Antara lain rumus perpindahan kalor yang dituliskan dengan I sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M adalah massa benda, C adalah kalor jenis benda, dan delta T adalah perubahan suhu yang terjadi. Nah, karena ibu rasa semua sudah paham tentang materi ini, ibu akan memberikan beberapa contoh soal. Bagi yang merasa bisa menjawab, langsung angkat tangan. Untuk soal yang pertama, jelaskan mengapa tangan kita terasa dingin saat kita memegang es batu. Baik, Dina, silahkan langsung dijawab. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Dina. Tangan kita terasa dingin karena suhu panas yang ada di tangan berpindah ke es batu, sedangkan suhu dingin di es batu berpindah ke tangan kita, dan hal tersebutlah yang membuat tangan kita lama-kelamaan akan terasa dingin saat memegang es batu. Nah, untuk soal yang kedua, jelaskan apa sih perbedaan konduksi dan konveksi, serta berikan contoh-contohnya. Baik, Farel, silahkan langsung dijawab. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Farel. Konduksi dan konveksi adalah dua cara perpindahan kalor, yang dimana konduksi diartikan sebagai proses perpindahan kalor yang tanpa disertai partikel-partikel zatnya. Contohnya seperti tadi, saat kita sedang memanaskan sendok logam di atas bara api yang menyala, lama-kelamaan sendok tersebut akan terasa menjadi panas. Untuk konveksi sendiri diartikan sebagai proses perpindahan panas yang disertai partikel-partikel zatnya. Contohnya saat kita menyalakan AC ataupun saat kita tengah mendidihkan air di atas bara api yang menyala. Baik, untuk soal yang ketiga, berikan contoh radiasi pada kehidupan sehari-hari. Baik, Doni, bisa langsung dijawab. Benar apa yang dikatakan Doni. Radiasi dapat terjadi saat kita sedang menjemur padi ataupun saat kita sedang menjemur pakaian. Nah, karena jam pelajaran ibu sudah habis dan ibu rasa semua sudah mengerti tentang materi kali ini, ibu akan memberikan beberapa tugas di buku latihan halaman 10. Silakan dikerjakan dengan menggunakan berbagai referensi. Nah, karena jam pelajaran sudah selesai, silahkan Farel untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa selesai. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasi aktif dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.